Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salat fi khamsati marrat fi kulli yawm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan tugas kita selaku hamba-Nya. Salawat serta salam mari kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, dan lebih khusus kita masih membahas alladzina yuqimunas shalah. Jadi kita dalami ya, alladzina yuqimunas shalah ini, kita lihat penjabaran dari alladzina yuqimunas shalah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tahapan pelaksanaan ya, bagian dari wa yuqimunas shalah. Pada tahap pelaksanaan ini kita sedang mengkaji hal-hal yang signifikan dalam salat, atau biasa kita sebut sebagai rukun salat. Kita mengkaji rukun salat ini dari aspek yang lain, di mana kita membagi rukun salat ini pada 3 bagian. Yang pertama disebut sebagai rukun qalbiyah, yang kedua rukun qauliyah, dan yang ketiga rukun fi'liyah. Rukun qalbiyah, nah inilah kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, di mana yang dimaksud rukun qauliyah di rukun qalbiyah di sini yaitu berniat di dalam sholat. Ya, jadi itu masuk kategori rukun qalbiyah, yaitu berniat. Nah, kita sudah jelaskan secara panjang lebar masalahnya. Kemudian yang kedua yaitu rukun qauliyah. Ya, rukun qauliyah di sini yang dimaksud adalah seluruh bacaan-bacaan yang kedudukannya sebagai rukun. Yaitu seluruh bacaan-bacaan dalam salat kedudukannya sebagai rukun. Artinya tidak semua bacaan dalam salat itu rukun. Jadi hanya aspek rukun saja. Ya, di antaranya kita sudah jelaskan
yaitu takbiratul ihram, ya, membaca takbir ketika memulai sholat. Kemudian yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini semuanya masuk kategori rukun qauliyah. Nah, selanjutnya masuk juga rukun qauliyah yaitu tasyahud. Ya, membaca tasyahud. Dan membaca tasyahud ini kalau salat itu terdiri dari dua tasyahudnya, kalau salat itu terdiri dari dua tasyahudnya, maka tasyahud yang terakhir itu rukun. Ya, sementara tasyahud pertama itu bukan rukun. Jadi kalau yang dua syahadat tasyahudnya, tapi kalau satu tasyahudnya jelas, ya itu jelas, ya itu langsung sebagai. Nah, ini juga perlu kita perbaiki, ya, bacaan-bacaan tasyahud ini. Nah, di mana inti dari tasyahud itu, sebagaimana penamaannya tasyahud. Ya, tasyahud itu syahadat. Jadi itu intinya. Jadi inti dari tasyahud itu adalah syahadat. Nah, maka para ulama menekankan pada rukun tasyahud ini yang perlu betul-betul kita perbaiki bacaannya, karena ini bagian dari rukun qauliyah, ya, yaitu bacaan syahadat kita. Jadi baca dengan benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus dibaca dengan benar. Kemudian membaca salawat. Ini semuanya masuk dalam kategori rukun qauliyah. Membaca salawat. Kemudian yang terakhir yaitu membaca salam. Nah, ini pun salamnya hanya salam ke kanan saja. Itu tidak masuk salam ke kiri. Jadi yang masuk kategori rukun qauliyah yaitu salam ke kanan. Nah, bagaimana bentuk salamnya? Ya, bagaimana bentuk bacaan salamnya itu, ucapan salamnya? Memang kalau kita merujuk pada pendapat para ulama fikih, ya, ulama fuqaha, maka ucapan salam di dalam salat ketika kita mengakhiri salat itu ada beberapa bentuk. Itu ucapan salamnya. Ya, pertama yang umum ini yang umum. Ya, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ini yang umum. Ya. Namun ada juga pandangan lain, kaul yang lain yang mengatakan bahwa bisa, ya, kita ucapkan selain dari itu. Misalnya kita lebihkan, jadi dilebihkan. Jadi ada juga orang yang salam itu dia cukupkan itu, dia sempurnakan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada yang menyempurnakan sampai wabarakatuh. Ya. Kemudian yang ketiga, bahkan ada yang justru lebih dikurangi lagi yang dari yang umum. Ya, ada yang mengatakan boleh kita ucapkan salam assalamualaikum. Assalamualaikum itu ada mengatakan itu sudah sah. Namun dengan demikian, ya kalau kita merujuk kepada hadis, maka yang paling afdal, ya, yang paling afdal
Nah, itulah ucapan salam yang selama ini kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sekalipun ada juga riwayat Nabi pernah membaca sampai wabarakatuh. Ya, jadi kita tidak boleh salahkan kalau ada yang ini kan saya juga pernah dengar itu. Biasa kita berdampingan dia sampai wabarakatuh. Itu tidak salah itu. Tidak salah. Tapi kalau mau dilihat dari aspek keafdalannya, yang mana yang utama? Tentu yang utama sampai warahmatullahi. Dalam kajian tasawuf, itu disebutkan kenapa warahmatullahi saja. Kenapa salamnya sampai warahmatullahi? Ya, maka jawabannya salat itu diawali dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Ya tak? Kita awali dengan Allahu Akbar. Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi orang-orang tasawuf itu ini yang penguatnya ini. Di samping berdasarkan hadis Nabi, bahwa Nabi kebanyakan amalkan ini, dikuatkan lagi dengan alasan ini, bahwa salat itu diawali dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Nah, kalau ditanya terus bagaimana yang wabarakatuh? Sebenarnya wabarakatuh juga Allah. Sebenarnya juga Allah, artinya makanya tidak disalahkan karena itu juga Allah. Cuma Allahnya itu digantikan dengan dhamir, ya, menggunakan kata ganti. Hu wa barakatuhu. Hu-nya itu kembali ke Allah. Ya, sebenarnya semuanya benar. Ya, tapi dilihat dari aspek kebiasaannya Nabi itu paling sering mengamalkan ini yang umum ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, bagaimana prakteknya? Ya, bagaimana prakteknya salam itu? Ya. Nah, itu kan macam-macam kita lihat kan? Prakteknya ini apa namanya? Dibarengi dengan gerakan. Ya, sekalipun gerakan ini itu tidak rukun. Jadi yang rukun itu salam ucapannya. Sementara gerakannya ke kanan ke kiri itu bukan rukun. Jadi kalau ada orang yang salat hanya begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak bergoyang, sah salatnya. Ya, sah salatnya karena menggoyangkan begini itu bukan rukun. Itu bukan rukun. Ya, tapi itu bagian dari sunnah. Artinya, ya betul tetap sah salat kalau digoyangkan, tapi alangkah baiknya kalau kita goyangkan karena itu bagian dari sunnah. Nah, bagaimana kalau kita kombinasikan antara rukun qauliyah ini dengan sunnahnya ini salat, yaitu dengan menoleh ke kanan dan ke kiri? Bagaimana caranya? Ya, sebagian ulama mengajarkan begini. Ini yang paling tepat ini. Ya, sekalipun yang lainnya juga boleh, tapi ini yang paling tepat. Ya, ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, ini leher ini atau kepala ini belum bergerak, belum. Assalamualaikum, masih tenang. Nanti ketika mengucapkan warahmatullahi baru bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu prakteknya. Setelah warahmatullahi kembali. Ini adatnya nih. Kembali baru salam lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ini adabnya. Kan ada juga macam-macam kita lihat ya, macam-macam. Ada yang begini. Langsung balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada begitu. Ada juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, macam-macam kita dapatkan itu. Ya, tapi yang paling bagus itu tadi. Jadi kembalikan. Ada juga begini, tidak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dari ujung ke ujung. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi kembali dulu, baru mulai lagi. Nah, itu tata. Yang ini, kan ada juga. Ini juga macam-macam kita. Assalamualaikum. Dia goyang ini. Padahal yang modelnya ini. Harusnya udah ini kasih tetap saya. Sehingga gampang kan. Kalau goyang setengah mati juga leher. Mengikuti. Sebentar. Kemudian ada juga begini. Tidak. Ini tidak goyang. Tapi yang kelewatan itu menolehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau lihat di situ? Ya lihat apa dia? Padahal ini tidak goyang ini. Ya. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih Syafi'i, itu menjelaskan kenapa kalau salam ini yang dilihat, ini ujung ini. Ya, karena ternyata hakikat salam ke kanan ke kiri yaitu memberi salam kepada malaikat yang ada di situ. Atau di samping kanan kiri kita kan ada malaikat. Itu yang kita salam. Jadi kalau kita begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malaikat, saya di sini. Ya kan begitu. Terus terang. Banyak macam-macam kita lihat orang salam. Kalau orang tidak pernah belajar, begitu sudah. Ya, terserah dia mau apa. Itu tandanya tidak pernah belajar. Ya, tidak pernah. Orang yang sudah belajar itu bagus itu cara salam. Saya yakin itu. Nah, seperti tadi, ya. Biasa diri desa. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan hanya lehernya bergerak, tapi tangannya ikut juga bergerak. Pernah lihat tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, bagaimana buka-buka begini? Nah, kalau kita cari dalilnya tidak ada. Nah, itu hanya orang bikin-bikin itu. Ya, pernah ada orang yang tanya itu yang buka-buka begini. Bilangnya, kenapa kamu kalau salam, kok buka-buka begini? Apa dia bilang? Begini Pak Ustaz, ini membuka pintu surga. Membuka pintu surga itu bukan tugas. Jadi tidak ada. Jadi kita jauhi itu. Ya, kita jauhi perbuatan-perbuatan karena itu tidak pernah Nabi contohkan. Tidak pernah. Nah, ini yang harus kita jauhi. Karena ini ibadah. Tidak boleh kita campuri dengan buatan-buatan kita sendiri. Ini kan buatan yang begini. Ya. Nah, itu qauliyah. Ya, itu qauliyah. Kemudian yang ketiga rukun fi'liyah. Nah, ini yang banyak ini. Kalau tadi qalbiyah cuma satu, itu niat. Nah, tapi kemudian qauliyah itu mungkin hanya beberapa tadi itu mulai takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud, salawat, salam 5 saja. 5 saja kalau rukun qauliyah. Sementara fi'liyah itu banyak. Ya, mulai dari berdiri itu fi'liyah. Jadi berdirinya kita itu rukun. Ya, cuma dijelaskan oleh ulama
rukun dalam sholat fardu. Sementara sholat sunnah itu boleh tidak duduk, boleh tidak berdiri. Jadi kalau misalnya sholat tarawih, maksudnya dia sanggup berdiri, tapi dia mau duduk, boleh. Ya, itu jadi ulama membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau sunnah itu bukan rukun. Ya, buktinya boleh. Nah, cuma yang membedakan pahalanya. Memang betul sholat sunnah boleh duduk, tidak berdiri, tetapi pahalanya itu dipotong 50%. Ya, itu konsekuensinya itu. Kalau bersalat berdiri, misalnya dapat 100, tapi dia salat duduk, dapat 50 saja. Jadi dipotong pahalanya 50%. Nah, itu yang pertama. Itu fi'liyah namanya nih, rukun fi'liyah. Kemudian yang kedua, yaitu ruku. Ya, ruku. Nah, kita sudah paham semua ruku ya. Ini kita singkat aja nih. Karena ini terlalu lama kalau kita. Jadi ruku itu. Kemudian yang ketiga, i'tidal. Ya, i'tidal artinya lurus. Artinya ketika kita bangun dari ruku, luruskan dulu kita punya badan ini. Kemudian kita lanjut ke rukun berikutnya. Kemudian yang keempat, fi'liyah yang keempat, sujud. Ya. Kemudian yang kelima, duduk di antara dua sujud. Kemudian fi'liyah berikutnya, ini gabungan, ya, gabungan. Tumaknina fi kulli ruknil af'al. Jadi seluruh rukun-rukun fi'liyah, itu kandungannya harus tumaknina. Nah, ini juga bagian dari rukun fi'liyah, itu tumaknina. Ya, dan inilah yang paling penting. Ini yang paling penting, kita harus jaga tumakninanya. Kenapa? Karena ada riwayat dari Imam Bukhari. Ini hadisnya sahih. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk dengan sahabatnya, pengajian dengan sahabatnya. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat masuk. Sebelum bergabung di pengajiannya Nabi, sahabat ini salat terlebih dahulu. Selesai salat, dia datang bergabung dengan majelisnya Nabi. Tiba-tiba Nabi katakan, menunjuk orang itu, kamu, ditunjuk itu, irji fasal, ulangi salat. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu itu lam tusalli, belum salat. Padahal sudah salat, tapi Nabi katakan ulangi karena kamu belum salat. Kemudian sahabat ulangi lagi. Selesai itu datang lagi, Nabi lagi katakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu belum salat. Sudah berapa kali diulangi? Kedua. Kemudian diulangi lagi ketiga kalinya. Selesai itu Nabi suruh lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Tapi ini sahabat bilang sudah 3 kali. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini salatku yang ketiga ini menurut saya ini yang paling bagus. Inilah salat yang terbaik yang saya lakukan ini, yang ketiga ini. Tapi Nabi tetap anggap kamu belum salat.
Nah, para ulama sepakat, para ulama hadis sepakat, titik kesalahan yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga Nabi langsung katakan, kamu belum salat, kamu belum salat. Artinya salat tapi dianggap belum, tidak salat, tidak dinilai oleh Allah, tidak ada sama sekali nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Sepakat para ulama, karena salat sahabat ini tidak ada tumakninanya, cepat-cepat, buru-buru, tidak tahu apa pertimbangannya ini. Sahabat kenapa dia itu cepat? Ada mengatakan memang dari dulu dia begitu. Bukan karena faktor apa, memang kebiasaannya salat seperti itu. Mungkin ada yang tanya, kok ada begitu? Padahal dia pada zaman Nabi. Ya kan? Masa pada zaman Nabi ada model salat begitu? Ya kenapa bisa? Nah, inilah sebagai contoh. Sekalipun dia betul, dia hidup bersama Nabi, sesama dengan Nabi, dia lihat Nabi, tapi mungkin, ini kata ulama, bisa jadi ketika diajarkan salat, dia tidak ada. Ketika Nabi bahas tentang kajian salat, dia tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir. Sehingga dia tidak tahu bagaimana tata cara salat dengan baik. Ini pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi saja masih ada orang yang salatnya. Apalagi sekarang. Itu kan perbandingannya. Logikanya kan begitu. Pada zaman Nabi saja ada orang yang tidak benar salatnya. Apalagi sekarang. Oh, mungkin lebih banyak lagi yang tidak benar salat. Makanya bersyukurlah kita ini karena kita ada wadah untuk belajar salat. Makanya sengaja kita perpanjang penjelasan mengenai wa yuqimunas shalah ini, karena inilah salat yang dinilai oleh Allah. Kalau tidak mendirikan salat, tidak ada nilainya. Nol. Tidak ada nilainya. Karena tidak mendirikan salat. Kenapa tidak mendirikan salat? Karena tidak memenuhi itu salah satu di antara 4 ini. Syarat, rukun, wajib, sunnah. Ini jangan lepas Pak ini. Jangan lepas. Makanya ini kita berusaha belajar ini menyempurnakan 4 ini. Ya, saya ulangi, syaratnya betul-betul penuhi ini. Rukunnya inilah yang sedang kita bahas ini. Kemudian wajibnya, nanti menyusul kita akan kaji. Apa wajib sholat? Ya, karena yang selama ini kita pahami, yang wajib dalam ibadah itu hanya haji, yaitu ya, rukun haji, wajib haji. Sementara yang kita pelajari selama ini rukun, sunnah, yaitu ya, syarat, rukun, sunnah, 3 saja. Nah, tapi ternyata dari aspek yang lain, ulama katakan tidak. Tetap salat itu ada wajibnya. Ada wajibnya. Dan meninggalkan wajib ada konsekuensinya dalam salat. Sebagaimana kalau orang haji tidak orang haji meninggalkan wajib haji juga ada konsekuensinya. Demikian pula juga salat. Kalau wajibnya salat dia tinggalkan, maka ada juga konsekuensinya. Kalau haji apa konsekuensinya? Bayar dam, ya kan? Misalnya dia tidak mabit, ya, dia tidak mabit, atau dia tidak berniat dari miqat. Harusnya misalnya dari Madinah, dia miqat, niatnya di Bir Ali, Zulhulaifah. Ya, tapi ternyata tiba di Mekah, dia ingat, saya belum niat. Padahal sudah dibawa ke Bir Ali. Ternyata di Bir Ali nggak tahu dia bikin apa. Ada kasus begini. Coba itu.
Padahal kita sudah ingatkan, ingat ya, niatnya nanti dibalik. Sampai di Mekah belum niat. Ini namanya tidak berniat dari mikot. Meninggalnya berarti dia bayar dam. Ya, dia bayar dam. Nah, itu kalau meninggalkan wajib, ya wajib haji. Tapi kalau wajib salat, meninggalkan wajib salat, konsekuensinya atau hukumannya dia harus sujud sahwi. Nah, makanya ada wajib. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya, itu wajib ini itu ada bahasa lain. Bahasa dalam mazhab Syafi'i itu tidak dibahasakan sebagai wajib, tapi dibahasakan sebagai sunnah. Cuma namanya sunnah abad. Ya, kan ada sunnah abad, sunnah abad, ada apa? Ya, bukan. Jadi ada namanya sunnah abad. Ini sunnah abad inilah yang ketika ditinggalkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau ditinggalkan itulah sujud sahwi. Kalau ditinggalkan ini. Nah, tapi menurut pandangan ulama yang lain itu bukan sunnah abad namanya. Tapi itu namanya sunnah wajib salat. Nah, oleh karena itu insyaallah untuk lebih lengkapnya yang mana termasuk wajib salat itu yang jelas di sini disebutkan wal wajibatus shalah samaniyah. Wajib salat itu ada 8. Kalau ditinggalkan 8 ini harus sujud sahwi. Yang mana itu? Nah, inilah yang nanti insyaallah kita akan kaji. Mungkin ini terakhir ya. Wajib langsung sunnah nanti. Kita percepat. Ya, kita percepat nanti bahasanya sehingga diperkirakan 2 minggu yang akan datang kita sudah akan lanjutkan lagi. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, saya kira inilah kajian kita pada malam ini sebagai lanjutan dari kajian kita yang lalu terkait dengan rukun-rukun salat. Jadi sekali lagi rukun itu ada 3 macam, ada namanya rukun qalbiyah, yang kedua rukun qauliyah, yang ketiga rukun fi'liyah. Nah, diharapkan ini semuanya kita penuhi dengan sebaik-baiknya dan insyaallah nanti kita akan lanjut dengan pembahasan wajib salat itu ada 8. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu sedikit. Cukup ya? Saya kira cukup. Atau ada yang mau tanya? Tidak ada yang mau tanya ya? Ayo silakan. Dekat sini. Ya. Apabila ada seorang kita tahu bahwa kalau dia duduk dari awal sampai akhir iya. Baik. Baik. Iya, bagus pertanyaan. Kita harus tahu dulu, kita harus tanya, kita harus tahu kondisinya orang. Jangan kita lihat naik motornya ke masjid. Ya. Tapi bisa jadi kenapa dia duduk tidak berdiri, mungkin ada uzurnya. Ya. Ketika ada uzur,
ada uzurnya sehingga dia tidak berdiri dalam sholat, ya sholatnya tidak sah, sholatnya tetap sah. Ya, karena uzur ya, karena uzur. Tapi kalau misalnya tidak ada uzur, tapi dia tetap duduk, ya, sementara dia sholat wajib, sepakat ulama, sholatnya tidak sah. Makanya kita perlu tahu beliau itu kenapa. Mungkin ketika sujud sakit dia punya lutut, ya kan? Ketika duduk sakit dia punya lutut, atau ketika ruku ya sakit sekali, ini kan uzur. Jadi perlu diketahui kondisi ya saudara kita yang dimaksud. Jadi sekalipun mungkin bisa kita lihat kayaknya dia kuat ini, tapi mungkin uzurnya itu ketika dia ruku atau ketika dia duduk, mungkin ada terasa sangat sakit dia punya apa. Nah, ini bagian dari namanya uzur. Ya, jadi kita lihat kondisi pastinya dulu. Ya, kalau tidak ada uzurnya, itu saja. Kalau tidak ada uzurnya, dia duduk, tidak sah salatnya. Tidak sah salat. Itu aja. Ya, ya nanti kita lihat beliau itu, kalau perlu kita silaturahim. Ya, silaturahim apakah